Madinah Wahidatul Ilmiah. Aku dari kelas 12 IPA 1 absen 19. Saya membuat video ini untuk mengisi nilai ujian praktikum saya mapel matematika peminatan. Saya akan menjelaskan tentang materi suku banyak atau polinomial. Simak video berikut. Mengenai tentang suku banyak memiliki pengertian yaitu suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Terus ini adalah bentuk umum dari suku banyak. Jadi n di sini bilangan bulat teman-teman. Pangkat tertinggi ini menunjukkan derajatnya. Jadi misalkan polinomial pangkat tertinggi 5, berarti polinomial tersebut berderajat 5 positif. Terus bagian an-1, A2, A1 ini disebut sebagai koefisien dan nilainya harus bilangan real. Dan yang A0 ini adalah bilangan real yang disebut konstanta atau suku tetap. Agar lebih paham, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 4x pangkat 5 min 3 per 4x pangkat 2 min 5x tambah 6. Ini polinomial bukan? Jelas ini adalah polinomial. Derajatnya adalah 5. Dari mana kita tahu derajatnya? Lihat pangkat tertingginya teman-teman. Dari sini pangkat tertingginya 5, berarti polinomial berderajat 5. Contoh yang kedua, 6x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 3x plus 1. Ini juga termasuk polinomial dan berderajat 3. Contoh yang ketiga, xy pangkat min 2 plus 3y. Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial. Kenapa bisa bukan? Karena syarat polinomial harus berpangkat bulat positif. Kan di contoh soal itu negatif, jadi bukan polinomial ya teman-teman. Lanjut contoh yang keempat, 5x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 6 akar x. Polinomial bukan? Ini bukan polinomial ya, karena akar x kalau kita ubah ke bentuk pangkat itu sama dengan x pangkat setengah. Ini bilangan positif tapi bukan bilangan bulat, jadi tidak memenuhi syarat. Menentukan nilai polinomial ada dua cara, dengan cara substitusi dan dengan cara Horner atau skema. Contohnya kita bahas di slide berikutnya. Kita bahas dulu yang fx. Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x min 8. F sama dengan 2. Jadi kita substitusikan. Kita ganti x dengan 2. Jadi 3x pangkat 3. Jadi 3 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi yang x itu diganti dengan 2. Terus 3 kali 2 pangkat 3 itu kan 8. Jadi 8 kali 3 24. 5 kali 2 pangkat 2 kan 4. 5 kali min 5 kali 2 min 5 kali 4 kan 20, min 20 plus 4 kali 2 kan 8, terus min 8, terus dijumlah sama dengan 4. Lanjutnya gx sama dengan 4, x pangkat 4 min 2 x pangkat plus 9, g sama dengan min 2. Kita substitusikan, kita ganti x nya dengan min 2. 4x pangkat 4 jadi 4 kali min 2 pangkat 4, 2x jadi 2 kali min 2 terus plus 9. Min 2 pangkat 4 kan 16, jadi 4 kali 16 terus plus 2 kali min 2 kan min 4 terus plus 9. Jadi 4 kali 16 kan 64 plus min 4 tambah min 9 itu 5. Jadi 64 tambah 5 69. Lanjut hx sama dengan 2x pangkat 5 min x pangkat 2 plus 8x min 15. H sama dengan min 1 sama dengan 2 kali 2x pangkat 5, jadi 2 kali min 1 pangkat 5 min x kuadrat, jadi min 1 kuadrat plus 8x menjadi 8 kali min 1 min 15. Terus dihitung-hitung terus jadi sama dengan min 26. Lanjut cara Horner atau skema. Kita bahas dulu yang fx sama dengan 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x min 8. X sama dengan 2. Nah jadi 2 itu kita taruh di luar garis itu, di atas tuh. Nah terus kita urutkan dari variabel yang pangkatnya tinggi. Jadi di sini kan yang pangkatnya tinggi itu kan 3. Jadi kita
taruh 3 di pertama, terus kan lanjut pangkat 2 itu min 5, terus plus 4, terus min 8. Min 8 itu konstanta. Kita turunkan yang 3 ini ke bawah, terus kita kalikan 2 sama 3. Jadi kita kalikan 2 kali 3 kan 6, kita taruh di bawah 5. Min 5 tambah 6 kan 1, terus kita kalikan lagi 1 kali 2, taruh di bawah 4. 4 tambah 2 kan 6. Nah 6 kita kalikan lagi dengan 2, kita kan 12, kita taruh di bawahnya min 8. Min 8 tambah 12 sama dengan 4. Nah 4 itu hasilnya. Lanjut yang kedua, gx. X nya sama dengan min 2. Nah kita taruh dulu min 2 nya di luar, terus urutin dari pangkat yang tinggi ke rendah. 4 kan yang paling tinggi di sini pangkat 4, jadi kita taruh 4. Terus x3 kan di sini nggak ada toh, jadi kita cari 0, tulis 0. X2 juga nggak ada 0, terus ini ada x kan, jadi x1 kan 2, jadi kita tulis 2. Jadi kayak misal kan urut, misal pangkat tertinggi itu 4, jadi kan jadi x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, terus x terus konstanta. Kalau semisal x pangkat 3 sama x pangkat 2 ini nggak ada, kita ganti 0 aja pokoknya gitu, sampai benar-benar x gitu loh. Terus berhubung di sini kan x pangkat 3 sama x pangkat 2 nya itu nggak ada, jadi kita ganti 0. 4 nya kita turunin, min 2 kita kalikan dengan min 2. 4 kali min 2 kan min 8, kita taruh di bawahnya 0. 0 plus min 8 itu kan min 8. Terus min 8 kali min 2 itu 16 plus ya, karena min ketemu min plus, kita taruh di bawahnya 0. 0 plus 16 kan 16. Terus 16 dikali min 2 sama dengan min 32, kita taruh di bawahnya 2. 2 ditambah min 32 sama dengan min 30. Min 30 kali min 2 sama dengan plus 60, kita taruh di bawahnya 9. 60 plus 9 sama dengan 69, itu hasil akhirnya. Kita lanjut ke hx. X sama dengan min 1. Terus kan pangkat di sini paling tinggi kan 5, berarti x5, x4, x3, x2, terus x konstanta. Ini kan yang ada cuma x5 sama x2, x3 sama x4 nya kan nggak ada. Nah kita ganti 0 gitu. Kita turunin 2 nya, terus kita kalikan dengan min 1. 2 kali min 1 sama dengan min 2, kita taruh di bawahnya 0. 0 tambah min 2 sama dengan min 2. Min 2 kali min 1 sama dengan plus 2. 0 tambah 2 sama dengan 2. 2 kali min 1 sama dengan min 2, kita taruh bawahnya min 1. Min 1 plus min 2 sama dengan min 3. Min 3 kali min 1 sama dengan 3, kita taruh di bawahnya 8. 8 plus 3 sama dengan 11. 11 kali min 1 sama dengan min 11, kita taruh di bawahnya min 15. Min 15 plus min 11 sama dengan min 26, itu hasilnya. Terus kita lanjut ke cara biasa atau porogapit. Nah di sini diketahui suku banyak. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 6 x pangkat 2 plus 8 x min 3. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika dibagi x min 3. Nah di sini x min 3 jadi pembagi, jadi kita taruh di luarnya. Terus kita masukkan x pangkat 3 min 6 x pangkat 2 plus 8 x min 3 ke dalam porogapit itu. X min 3 dikali berapa hasilnya? X pangkat 3 plus 6 x pangkat 2, kita kalikan dengan x pangkat 2, jadi x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 kan x kali x pangkat 2 itu sama dengan x pangkat 3. Terus min 3 kali x pangkat 2 kan min 3 x pangkat 2. Terus kita kurangi x pangkat 3 min x pangkat 3 kan 0, plus 6 x pangkat 2 min dikurangi min 3 x pangkat 2 kan 9 x pangkat 2. Terus kita turunin plus 8 x min 3, kita turunin. Terus x min 3 dikali berapa hasilnya? Jadi 9x pangkat 2 plus 8x min 3. Kalau nggak mendekati nggak apa-apa, dikali dengan 9x. Jadi 9x pangkat 2 min 27x. Kan x kali 9x itu kan 9x pangkat 2.
terus min 3 kali 9x itu kan 27x. Terus kita kurangi 9x pangkat 2 kurangi 9x pangkat 2 kan 0. Terus plus 8 dikurangi min 27 kan 35x. Min 3 nya kita turunin. Terus x min 3 kali berapa hasilnya? 35x min 3. Kita kali dengan 35. X kali 35 kan 35x. Min 3 kali 35 min 105. Jadi terus kita kurangi 35x min 35x kan 0, nggak ada. Min 3 kurangi min 105 jadi 102. Hasil baginya itu yang di atas itu x pangkat 2 plus 9x plus 5. Sisa pembagiannya itu 102. Kita pakai cara Horner atau skema, kita lihat hasilnya sama atau enggak. Untuk pembagi x min b, contohnya soalnya sama kayak tadi, cuman pakai cara Horner. Di sini kan pembaginya x min 3 jadi 3. Terus 1 kan di sini yang paling tinggi itu pangkatnya x pangkat 3. Jadi x kan sama dengan 1, kita tulis 1, terus x pangkat 2 nya kan 6, terus x nya itu 8, terus konstantanya min 3. Kita turunin satunya, 1 kali 3 kan 3, terus kita taruh di bawahnya 6 plus 3 kan 9, terus 9 kali 3 kan 27, taruh di bawahnya 8, terus 8 bagi 8 tambah 27 itu 35 kali 3 105, min 3 plus 105 itu 102. Sama kan hasil baginya x2 plus 9x plus 35, hasilnya 102. Untuk pembagi ax plus b, sama soalnya kayak tadi, tentukan hasil bagi dan sistem pembagian jika fx dibagi 3x plus 1. Jawab 3. Jadi pembaginya itu 3x plus 1. Terus 3x plus 1 dikali berapa hasilnya? 3 kali 3x pangkat 4 plus 3x 3 pangkat x. Kita kali dengan x pangkat 3. 3x kali x pangkat 3 itu 3x pangkat 4 plus 1 kali x pangkat 3 itu plus 3 x plus x pangkat 3. Terus kita kurangi kan itu habis 3x pangkat 4 plus x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 4 plus x pangkat 3 itu kan 0. Terus kita turunkan yang min 15 plus 8, kita turunkan, terus x 3x plus 1 dikali berapa hasilnya? Min 15x plus 8. Kita kalikan dengan min 5. 3x kali min 5 kan min 15x, terus plus 1 dikali min 5 kan min 5, jadi min 15x min 15x itu 0, terus plus 8 dikurangi min 5 itu 13. Kita lanjut ke teorema sisa 1 dan 2 untuk pembagi x plus minus b dan ax plus minus b. Contohnya, tentukan sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 4 dan 10x pangkat 2 plus 3x pangkat 3 plus 3x plus 11 apabila dibagi 2x plus 1. Jawab 2x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min setengah. Kita taruh min setengahnya di luar, terus kita turunin 2. Kan di sini yang pangkat tertingginya x pangkat 4, terus x pangkat 3, terus x pangkat 2, terus x, terus konstanta. Dan pangkat tertinggi 4 kan di sini 2. Terus kita taruh 2, terus kan x pangkat 3. X kan sama dengan 1, kita tulis 1. Terus kan x pangkat 2 min 10, terus x itu 3, terus 11 konstantanya. Terus kita turunin 2-nya. 2 kali min setengah itu min 1, terus kita taruh di bawahnya 1. 1 plus min 1 itu 0. Terus kita 0 kalikan dengan min setengah. 0 kali min setengah sama dengan 0. Kita taruh di bawahnya min 10. Kita jumlahkan min 10 plus 0 itu min 10. Min 10 kita kalikan dengan min setengah, jadi 5. Kita taruh di bawahnya 3. Kita jumlahkan 3 plus 5 sama dengan 8. 8 kali min setengah itu min 4. Kita taruh di bawahnya 11. Terus kita tambahkan 11 plus min 4 itu 7. Jadi sisa pembaginya sama dengan 7. Selanjutnya kita bahas teorema 3, pembagi berbentuk x min h1 kali x min h2.
Teorema 3 mengatakan jika suku banyak Px berderajat N dibagi X min H1, X min H2, maka sisa pembagiannya adalah X sama dengan PH1 min PH2 per H1 min H2 dikali X plus H1 PH2 min H2 PH1 per H1 min H2. Kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian 2X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min X plus 2 oleh X pangkat 2 min X min 2. Nah, kita faktorkan dulu pembaginya. Nah, caranya kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 2 dan kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Sehingga faktornya adalah X min 2, X plus 1. Sehingga di sini kita memperoleh H1-nya sama dengan min 2 dan H2-nya sama dengan min 1. Nah, di sini H1 dan H2 bisa dibolak-balik ya. Nanti hasilnya bakal sama aja. Selanjutnya kita tentukan pH1 atau nilai P pada saat X sama dengan 2. Kita substitusikan untuk X sama dengan 2. 2X pangkat 4 menjadi 2 kali 2 pangkat 4 min 3 kali 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 pangkat 2 min 2 plus 2. Kita selesaikan untuk 2 kali 2 pangkat 4 itu 16 kali 2 itu 32 min 3 kali 2 pangkat 3 itu 8 min 3 kali 8 itu 24. 2 kali 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 itu 8 min 2 plus 2 itu 0. 16 tambah 0 itu 16 ya. Jadi kita memperoleh nilai dari pH1 adalah 16. Selanjutnya kita akan menentukan pH2. Berarti nilai P saat H2 nya itu min 1. Kita substitusikan untuk X sama dengan min 1. 2X pangkat 4 jadi 2 min 1 pangkat 4 min 3 kali min 1 pangkat 3 plus 2 kali min 1 pangkat 2 min 1 plus 2. Hasilnya negatif 1 pangkat 4 itu 1 kali 2 itu 2, negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1, negatif 1 kali negatif 3 itu 3, jadi 2 tambah 3 hasilnya 5, negatif 1 pangkat 2 itu 1, 1 kali 2 itu 2, 5 tambah 2 hasilnya 7, 7 dikurangi negatif 1 hasilnya 8, 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi pH2 nya sama dengan 10. Setelah itu kita tentukan sisa pembagiannya. Gunakan rumus yang tadi, Sx sama dengan pH1 min pH2 per H1 min H2 kali X plus H1 pH2 min H2 pH1 per H1 min H2. Kita substitusikan pH1-nya itu 16, terus pH2-nya itu 10, jadi dikurangi min 10 per H1-nya 2, H2-nya dikurangi H2-nya itu min 1 dikali X plus H1 itu 2, pH2-nya itu 10 dikurangi H2 itu min 1, pH1-nya itu 16 per H1-nya itu 2 min H2-nya itu min 1. 16 dikurangi 10 itu 6, 2 dikurangi negatif 1 itu 3, jadi 6 dibagi 3 itu adalah 2. 2 kali X 2X, terus 2 kali 10 itu 20, terus negatif 1 dikali 16 itu sama dengan min 16, 20 dikurangi negatif 16 itu 36, 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi sisa pembagiannya 2X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min X plus 2 oleh X pangkat 2 min X min 2 adalah 2X plus 12. Kita lanjut ke teorema faktor. Suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi. Jadi bisa dikatakan faktor jika membagi habis. Jika punya bilangan 12 dibagi 2, maka hasilnya 6, sisanya 0. Maka 2 dan 6 bisa disebut faktor dari 12. Karena ketika 12 dibagi 2 atau 12 dibagi 6 itu sisanya 0.
Jadi kita bisa tarik kesimpulan polinomial Px mempunyai faktor x min k jika dan hanya jika Pk sama dengan 0. Sebaliknya, jika x min k adalah faktor dari Px, maka x adalah akar dari Px sama dengan 0 atau Pk sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan dalam pembagian nominal yaitu Px sama dengan Gx kali Hx plus Sx, yaitu Gx itu pembaginya, yaitu kita ganti x min k, xx itu adalah sisa baginya atau 0, atau nanti jadi Px sama dengan x kurangi k kali Hx plus 0. Jadi Px sama dengan x min k kali Hx. Lalu bagaimana cara mencari faktor atau akar-akar polinomial? Misal Px sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya, plus A2 X pangkat 2 plus A1 X tambah A0 sama dengan 0 adalah sebuah polinomial, maka akar-akar polinomial Px sama dengan 0 dapat dicari menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan akar-akar yang mungkin dari persamaan polinomial Px sama dengan 0, yaitu m per n, di mana m adalah faktor bulat dari A0 dan n adalah faktor bulat dari an. An adalah koefisien variabel tertinggi, A0 itu konstanta. Langkah keduanya adalah dari akar-akar yang diperoleh pada langkah 1, akar-akar yang sebenarnya harus memenuhi syarat P m per n sama dengan 0. Jika nanti sama dengan 0, maka akar tersebut adalah akar dari polinomialnya. Agar lebih paham, kita belajar contoh soal. Carilah faktor-faktor rasional dari polinomial x pangkat 4 plus 4 x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 2x min 40. Langkah pertamanya kita cari dulu nilai m per n nya. M itu faktor bulat dari negatif 40 dan n faktor 4 bulat dari 1. Maka kita di sini dapat m sama dengan plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 8, plus minus 10, plus minus 20, plus minus 40. Faktor dari 1 atau n-nya adalah plus minus 1. Nah, setelah kita dapat nilai m dan n-nya, kita cari k-nya atau maka nilai m per n-nya. Atau bisa disebut dengan k ya. Jadi kita bagi 1 bagi 1 plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, bagi plus minus 1 dengan 4 dan seterusnya sampai plus minus 40. Langkah kedua adalah kita substitusi nilai m per n ke polinomialnya. Jika nanti nilainya 0, maka terbukti bahwa k-nya adalah akar atau faktor polinomial tersebut. Karena di sini nilai k-nya adalah ada 16 bilangan yang harus kita coba-coba. Kita bisa menentukan polinomialnya menggunakan cara substitusi atau menggunakan cara Horner. Itu tergantung kalian. Misal di sini kita coba nilai k-nya. Yang pertama itu k-nya sama dengan 1. Kita substitusi ke polinomialnya atau P1-nya. Yaitu x-nya kita ganti 1 jadi 1 pangkat 4 plus 4 kali 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 plus 2 kali 1 dikurangi 40. Maka nilainya 1 tambah 4 kurangi 3 tambah 2 kurangi 40. Hasilnya adalah min 36. Ternyata negatif 36 itu tidak sama dengan 0, maka k sama dengan 1 ini bukan akar dari polinomial di atas. Kita bisa coba-coba nilai k yang lain dengan cara substitusi atau cara Horner ya. Kita coba k2 nya sama dengan positif 2. Maka di sini P2 sama dengan, kita ganti x-nya itu dengan 2. 2 pangkat 4 tambah 4 kali 2 pangkat 3 min 3. 2 kali 2 pangkat 2 plus 2 kali 2 min 40. Hasilnya 16 plus 4 kali 8 min 3 kali 4 plus 4 min 40. Hasilnya jadi 16 plus 32 min 12 plus 4 plus 40. Karena hasilnya 0, maka nilai polinomialnya 0. K sama dengan 2 itu termasuk akar polinomial di atas. Apakah akarnya hanya 1? Nah, kita lihat polinomialnya di sini berderajat 4. Berarti maksimal ada 4 akar dari polinomial.
tapi kita baru temukan satu, yaitu K sama dengan 2. Maka kita bisa mencari akar yang lainnya, boleh dengan cara substitusi atau Horner atau bagi kurung. Di sini kita bahas jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Di sini kita akan menggunakan teorema Vita, dan ini adalah rumus umum teorema Vita. Di sini teorema Vita dibagi menjadi 3 persamaan. Yang pertama yaitu persamaan kuadrat. Misal diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Maka berlaku X1 plus X2 sama dengan negatif B per A, dimana B ini adalah koefisien BX dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian hasil kali akarnya X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini untuk persamaan kuadrat. Kemudian berikutnya persamaan kubik. Misal X1, X2, dan X3 adalah akar persamaan kubik. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Nah, untuk jumlah akar-akarnya X1 plus X2, X plus X3 sama dengan min B per A. Nah, di sini B adalah koefisien X kuadrat dan A adalah koefisien X pangkat 3. Kemudian X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X2 kali X3 sama dengan C per A. Dan X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Ini teorema Vita untuk persamaan kubik. Dan yang terakhir persamaan kuartik. Misal X1, X2, X3, dan X4 adalah akar-akar persamaan kuartik. AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E sama dengan 0. Maka berlaku jumlah semua akarnya X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan min B per A. Kemudian hasil penjumlahan setiap dua elemen, dua akar X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X1 kali X4 plus X2 kali X3 dan seterusnya hasilnya sama dengan C per A. Kemudian hasil penjumlahan perkalian 3 elemen itu hasilnya min D per A. Dan untuk perkalian 4 elemen hasilnya E per A. Contoh, jika X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 4 adalah akar-akar persamaan X pangkat 3 plus PX plus Q sama dengan 0, maka akar ketiga adalah, misalnya ini X1 dan ini X2. Nah, maka X3 nya berapa? Bentuk umum persamaan kubik. Pangkat tertingginya adalah 3. Bentuk umumnya AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0. Jadi A ini adalah koefisien dari X pangkat 3. Nah, X itu kan koefisiennya 1 dan nilai A nya adalah 1. B adalah koefisiennya X kuadrat. Nah, soal ini X kuadratnya itu enggak ada, jadi B sama dengan 0. C ini adalah koefisien X, nilai C nya kan P, dan D ini konstantanya D sama dengan Q. Kita jumlahkan ketiga akarnya X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A, dan X1 nya nilainya itu 2, X2 nya nilainya min 4, jadi 2 plus negatif 4 plus X3 sama dengan min B per A. B nya itu 0, A nya itu 1, jadi min 0 per 1. 0 dibagi 1, 0, min 0 kali min itu sama dengan min 0. 2 plus negatif 4 itu negatif 2 plus X3 sama dengan 0. Jadi X3 sama dengan 2. Nah, itu adalah nilai X3. Jadi akar ketiga dari persamaan kubik di atas adalah X sama dengan 2. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga bukan manusia sempurna dan manusia itu tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.